الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيد الإنس والجان سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم سلام. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta. Salawat dan salam yang keduanya sempurna semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh anak Adnan, pemimpin seluruh manusia dan jin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salawat yang paling utama dan keselamatan yang paling sempurna kepada beliau. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, berapa tahunkah kalian tinggal di muka bumi ini? Mereka mengatakan, kami tinggal sehari atau sebagian hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah Ta'ala berfirman, kalian tidaklah tinggal di muka bumi ini kecuali dalam waktu yang singkat. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian betul-betul mengetahui. Seandainya kalian betul-betul mengerti. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan tidak ada maksud serta tujuan sama sekali? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan mendapatkan balasan apapun kelak di kemudian hari atau di hari akhirat. وروى الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebagian jasadku atau salah satu jasadku. Kemudian beliau berkata, kemudian beliau bersabda, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau seorang pengembara, dan hitunglah dirimu sebagai bagian dari para penduduk kuburan, sebagai ahli kubur. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa an abihi, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi ayahanda beliau. Beliau mengatakan, jika engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore. Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Artinya apa yang bisa engkau lakukan di pagi hari, jangan engkau tunda untuk dikerjakan di sore hari. Perbuatan-perbuatan baik yang bisa engkau lakukan di petang hari, janganlah engkau tunda sampai esok hari. Kemudian pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan manfaatkanlah sebaik-baiknya masa hidupmu sebelum masa matimu. فعلمنا بخبر الله عز وجل
وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن أجل الدنيا قريب، وإذا كان أجل الساعة قريب قبح من الواحد أن يطيل أمله وينسى ما هو مقبل عليه ويلتهي بالزائل ويترك الاشتغال بالباقي. Maka kita mengetahui dari apa yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini singkat, dunia ini hanya sementara. Jika masa terjadinya hari kiamat ini sudah dekat, disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa kiamat ini sudah semakin dekat, maka sangat buruk bagi salah seorang di antara kita untuk memanjangkan angan-angannya. Wayan sama huwa muqbilun alai, dan dia melupakan apa yang pasti akan ia hadapi. Wayaltahiya bizzail, dan dia lalai dengan sesuatu yang sementara, yang akan punah, yang akan hilang, yaitu kehidupan dunia ini, dan meninggalkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. وروى الإمام البيهقي فقال بينما ابن عمر واقف بعرفات حين تدلت الشمس إلى الغروب فبكى، قال فاشتد بكاؤه ثم قال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكاني الذي أنا فيه واقف فنظر إلى الشمس كهيئتها الآن ثم صاح أيها الناس إنه لم يبق من أجلكم هذا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا. Al-Baihaqi meriwayatkan ketika Abdullah ibnu Umar berdiri di tanah Arafat, ketika matahari sudah akan condong ke peraduannya, ketika matahari akan terbenam, maka kemudian dia menangis, fashtadda bukauhu, dan semakin kencang menangisnya. Kemudian beliau berkata, saya mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berada di tempat di mana aku berada saat ini. Beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu berdiri di tempat aku berdiri. Lalu beliau melihat ke arah matahari, dan matahari seperti keadaannya sekarang. Beliau kemudian berkata dengan suara tinggi, wahai umat manusia, sesungguhnya tidaklah tersisa dari ajal kalian ini. Sesungguhnya tidaklah tersisa dari ajal kalian ini dibandingkan dengan masa yang telah lalu, kecuali seperti tersisanya hari ini. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga demikian. فمن علم هذا يا أحبابي ينبغي ألا يغفل وينبغي أن يكون متيقظا فطنا مقيما على عبادة الله تعالى في ليله ونهاره وصيفه وشتائه في رمضان وبعد رمضان. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kami cintai, barang siapa yang mengetahui apa yang telah disebutkan di atas, maka seyogyanya kita, siapapun kita, maka hendaknya tidaklah lalai, dan semestinya kita menjadi orang yang selalu sadar, selalu cerdas, dan selalu melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, di musim panas maupun di musim dingin, dan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. وليعلم يا أحبابي أن الله عز وجل قد خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا الفانية الزائلة لحكمة عظيمة بالغة. خلقنا سبحانه
ليأمرنا بعبادته لأجل أن نعبده وأن نوحده ولا نشرك به شيئا لنطيعه فيما أمر به وننتهي عما نهى عنه. Dan hendaklah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, mengadakan kita dari tiada menjadi ada di dunia yang sementara ini, di dunia yang menuju kepunahan ini, untuk satu hikmah yang agung, untuk satu hikmah yang balighah, yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tinggal di dunia ini adalah untuk Allah perintahkan agar kita beribadah kepadanya semata, tidak mensekutukannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita diperintahkan untuk taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan seluruh apa yang Allah larang atas kita. لأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع فهو الآمر فلا آمر له وهو الناهي فلا ناهي له. يقول ربنا في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk ditaati. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memerintah kita dan tidak ada yang memerintahnya. Dialah zat yang melarang kita, yang berhak melarang kita, dan tidak ada yang melarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka semuanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki apapun, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan aku makan. وقد أوجب علينا سبحانه أن نؤدي الفرائض ونجتنب المحرمات، فوجب علينا أن نتقرب إليه بما افترض الله وأمر وننتهي عما نهى عنه وحذر، فإن أفضل ما يتقرب به أو ما يتقرب به العبد إلى ربه أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan perkara-perkara fardu dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah fardukan dan apa yang Allah perintahkan. Dan wajib bagi kita semuanya untuk menghindarkan diri kita dari apa yang Ia larang dan apa yang Ia peringatkan. وقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Maka sesungguhnya perkara yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi wali dari waliku, wali dari wali-waliku, maka aku mengumumkan untuk memeranginya. Dan tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apabila dia mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah dan seorang hamba atau hambaku dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hingga aku mencintai hambaku tersebut. فدل هذا الحديث على عظيم فضل المحافظة على الفرائض، ولا شك أن أعلى الفرائض وأفضلها الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه الإمام البخاري. Hadis yang kami baca tadi menunjukkan betapa agungnya keutamaan menjaga perkara-perkara yang fardu, betapa agungnya dan betapa utamanya, begitu utama perkara-perkara yang fardu kalau kita lakukan. Kita diperintahkan untuk menjaga dan melaksanakan semua apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan tidak diragukan lagi bahwa perkara fardu yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika beliau ditanya perbuatan apa yang paling utama. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. والإيمان يا أحبابي معناه الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به مع الإقرار برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan iman itu artinya adalah meyakini dengan pasti, tiada keraguan sedikit pun akan adanya Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang layak baginya, disertai dengan berikrar akan kerasulan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالمؤمن هو من نسب لله ما يليق به ونزه الله عن صفات المخلوقين، نزه الله عن الجهة، نزه الله عن المكان، نزه الله تعالى عن الجسمية، لم يصف الله بالجسم ولا قال إن الله يسكن مكانا، ونزه الله تبارك وتعالى عن صفات الأجسام، واعتقد أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. موجود لا كالموجودات. Jadi seorang mukmin adalah orang yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang layak baginya dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk, menyucikan Allah dari sifat berarah, menyucikan Allah dari sifat bertempat, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari jismiyah, dari benda dan sifat-sifat benda, tidak mengatakan bahwa Allah adalah jism, tidak menyatakan bahwa Allah adalah benda, tidak menyatakan bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat benda, tidak menyatakan bahwa Allah membutuhkan kepada tempat tertentu atau arah tertentu. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun dan tidak serupa dengan siapapun. Dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi adanya Allah tidak seperti segala yang ada. إذن يا أحبابي نزه الله عن الحركة، نزه الله عن الجلوس، نزه الله عن الشكل، نزه الله عن اللون. لم يصف ربنا بأي صفة من صفات المخلوقات. Seorang mukmin maka dia adalah orang yang menafikan dari Allah Subhanahu wa taala bentuk, menafikan dari Allah atau menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk, dari kebendaan, dari sifat-sifat benda, dari ukuran. Dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat dengan sifat-sifat makhluknya. لم يقل إن ربنا يجلس على العرش لأن هذه من صفات المخلوقات. لم يقل إن ربنا يسكن السماوات لأن هذه من صفات المخلوقات. لم يقل إن ربنا يحل في الأماكن لأن هذه من صفات المخلوقات. هذا هو الذي ينزه هذا هو الذي ينزه ربنا عن صفات المخلوقات. Seorang mukmin sejati dia tidaklah mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy, karena ini adalah sifat para makhluk. Seorang mukmin dia tidak akan menyatakan bahwa Allah bertempat tinggal di langit, karena bertempat tinggal di langit ini juga adalah sifat makhluk. Seorang mukmin dia tidak akan menyatakan bahwa Allah bertempat tinggal di semua tempat, karena ini juga adalah sifat-sifat makhluk. Jadi seorang mukmin yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala
dari segala penyerupaan terhadap makhluknya, dia adalah seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari seluruh sifat-sifat makhluknya. لا يجوز أن يقول إن الله في مكان ولا يجوز أن يقول إن الله في جميع الأماكن، بل عليه أن يقول أو يعتقد أن الله موجود بلا مكان منزه عن المكان. Tidak boleh baginya meyakini dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di suatu tempat. Tidak boleh bagi dia untuk menyatakan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat. Yang semestinya dia ucapkan, yang semestinya dia nyatakan, dia yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. وكل ما يأتي في باله من صفات المخلوقات يطردها ويعتقد أن الله لا يشبهها، ويقول ويعتقد بعبارة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Segala apa yang terlintas di dalam benak, pikiran dan hatinya terkait dengan sifat-sifat makhluk, maka dia wajib meyakini bahwa seluruh apa yang terlintas di dalam benaknya itu Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari itu semuanya. Dan hendaklah dia selalu berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik, atau fallahu la yushbihu dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak serupa dengan apapun yang engkau bayangkan dan apapun yang engkau pikirkan. إذن يا أحبابي، يثبت على هذه العقيدة، يثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة ودخول الجنة بلا عذاب بإذن الله. فطوبى لمن كانت التقوى سيرته وأصلح علانيته وسريرته فاستقام في هذه الأيام القليلة ليفوز في تلك الأيام الطويلة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jadi jalan keselamatan adalah apabila kita berpegang teguh dengan akidah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Walid As-Samami'ah tadi. Kemudian jalan keselamatan bagi kita adalah apabila kita melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memegang teguh akidah ahli sunnati wal jamaah dan melakukan semua yang Allah wajibkan kepada kita dan meninggalkan semua apa yang Allah larang dan haramkan bagi kita, maka kita akan masuk ke dalam surga tanpa adab. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang menjadikan takwa sebagai perilakunya. Berbahagialah orang yang memperbaiki alaniyah dan sarirahnya, yang zahir dan batinnya. Dia memperbagus dan memperbaiki anggota-anggota badannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia bersihkan apa yang tampak pada dirinya dari perbuatan dosa dan apa yang tidak tampak pada dirinya, yaitu hatinya, dari perbuatan-perbuatan dan penyakit-penyakit hati. Maka berbahagialah orang yang selalu istiqamah di dunia yang sementara ini untuk mencari bekal agar dia bahagia di hari yang panjang, yaitu hari yang kekal dan abadi di akhirat. Kita akan berbahagia jika kita datang pada hari kiamat dengan qalbin yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan dan hati yang suci dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Pada saat di akhirat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang di hari akhirat dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan keimanan, dengan hati yang suci dari penyakit-penyakit hati. لذلك روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Oleh karena itulah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, aku bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku suatu amalan, suatu perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau telah bertanya mengenai sesuatu yang agung. Innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaih. Sesungguhnya apa yang engkau tanyakan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Engkau ta'budullah, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukannya. هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو بين الصحابة معروف مشهور بالفضل، وسبحان الله هو ما عاش طويلا وكان معروف بالعلم، دفعه حرصه على الخير أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير كبير، أمره بالثبات على عبادة الله وطاعته وعدم الإشراك به شيئا. Sebagaimana kita tahu bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang sangat populer di kalangan para sahabat yang lain. Beliau adalah salah satu sahabat yang utama, salah satu sahabat yang derajatnya tinggi. Tetapi beliau, kata Syekh Walid tadi, tidak berumur panjang. Beliau didorong semangat dan motivasi untuk melakukan kebaikan. Maka beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang agung ini. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya untuk melakukan perkara yang agung, untuk melakukan kebaikan yang besar, yaitu apa? Memerintahkannya untuk ats-tsabat ala ibadatillahi wa ta'atih, berpegang teguh untuk selalu menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. لذلك يا أحبابي ندعو إلى الثبات على طاعة الله، ندعو إلى الالتزام التام بالشرع، إلى التكاتف والتعاضد والتعاون على طاعة الله، إلى الاعتصام بحبل الله المتين، لا سيما في هذا الزمن العصيب الذي عظم فيه الخطب واستشرى فيه الشر وزاد الفساد، فصرنا نرى القابض فيه على دينه كقابض على جمر. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang kami cintai, sesungguhnya kami mengajak kita semuanya untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Kami mengajak kita semuanya untuk selalu berpegang teguh dengan sempurna, berpegang teguh dengan menyeluruh dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyeru dan mengajak kepada kita semuanya untuk saling bersinergi, saling bekerja sama, saling tolong menolong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, al-i'tisam bihablillahil matin, yaitu syariatnya. Terutama pada zaman yang sulit seperti yang kita rasakan sekarang, zaman yang banyak sekali fitnah di dalamnya, banyak sekali kerusakan di dalamnya, banyak sekali keburukan-keburukan di dalamnya. Pada zaman seperti sekarang ini, salah seorang di antara kita seperti orang yang memegang bara api. Orang yang memegang teguh agamanya, maka ibaratnya dia adalah memegang bara api. وكلكم يسمع ويرى واقع البلاد والعباد وماذا يحصل فيه، فإن كان الأمر هكذا فننصح بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. Dan setiap dari kita mendengar dan melihat
apa yang terjadi, apa yang menimpa negara-negara kita, dan apa yang menimpa hamba-hamba di sekitar kita. Jika perkara yang terjadi pada saat sekarang adalah demikian, maka kami, kata Syekh Walid, kami memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilai. Beribadah di masa yang penuh dengan fitnah dan pembunuhan itu seperti hijrah kepadaku. فهنيئا لمن عمل بما حث عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقد حثنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الاشتغال بالعبادة في أيام الهرج. الهرج معناه شدة القتل، وها نحن نعيش زمن الهرج، نعيش زمن الفتن التي ما زالت تتوالى كقطع الليل المظلم. Maka berbahagialah orang yang mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk menyibukkan diri dengan melakukan ibadah di hari-hari yang penuh pembantaian, di hari-hari yang penuh pembunuhan, di hari-hari yang penuh dengan fitnah-fitnah. Kita sekarang hidup pada zaman harj. Kita sekarang hidup pada masa banyaknya sekali pembunuhan. Kita hidup pada masa fitnah. Kita hidup pada masa banyaknya umat Islam yang dibantai. Kita hidup di masa-masa yang seperti itu. Dan fitnah-fitnah tersebut, pembunuhan, pembantaian itu terus silih berganti seperti potongan-potongan gelap, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Maka oleh karena itu, kita hendaklah senantiasa melakukan di hari-hari seperti ini dengan menyibukkan diri melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فليشغل الواحد منا نفسه في هذه الأيام بعبادة ربه لينال تلك الفضيلة العظيمة، فقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المتعبد في الهرج بأجر من هاجر إليه حين كانت الهجرة فرضا، حيث أن الهجرة كانت في وقت من الأوقات فرضا على المستطيع من المسلمين، كان واجبا على من استطاع الهجرة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ثم نسخ هذا الحكم بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، يعني ما عادت الهجرة بعد ذلك فرض. Oleh karena itu, kita hendaklah menyibukkan diri di hari-hari yang penuh fitnah ini dengan melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh fadilah yang agung seperti yang disebutkan di dalam hadis, al-ibadatu fil harji kahijratin ilai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerupakan pahala orang yang melakukan ibadah pada masa-masa yang penuh fitnah seperti pada masa sekarang dengan pahala orang yang hijrah kepada beliau. Ketika hijrah itu diwajibkan. Pada waktu itu hijrah pada masa itu dalam satu kesempatan hijrah itu diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Orang-orang yang tinggal di Mekah mereka diwajibkan bagi orang yang mampu di antara mereka untuk melakukan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, menuju kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukum wajibnya hijrah ke Madinah, ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian dinasakh, dihapus setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Artinya hijrah pada setelah penaklukan kota Mekah itu tidaklah wajib lagi hukumnya dilakukan oleh umat Islam ketika itu. فمن اشتغل بالعبادة في الهرج أي إذا كثر القتل كان له أجر يشبه أجر المهاجر في سبيل الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس المعنى أن له كأجر المهاجر تماما، إنما يشبه أجر من هاجر في الصحراء وتحمل وعثاء السفر وأعباء الرحيل ومشقات الطريق طاعة لله ورسوله. أي خير وأي أجر وأي فضل هذا الفضل العظيم الذي يناله ويحوزه من
تشاغل بالعبادة في تلك الحال وترك ما تشاغل كثير من الناس به، وهو الهرج المذموم الذي نهينا عنه. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan melakukan berbagai ibadah pada masa harj, yaitu pada masa di mana banyak sekali terjadi pembunuhan, pembantaian, banyak terjadi fitnah, maka dia mendapatkan pahala yang serupa, yang mirip dengan pahala orang yang berhijrah di jalan Allah menuju Madinah, menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya bukanlah dia mendapatkan pahala yang sama persis dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang berhijrah, tetapi menyerupainya, mirip dengannya. Menyerupai pahala orang yang hijrah, dia melakukan perjalanan yang sulit, dia menanggung lelahnya perjalanan, dia melakukan perjalanan di padang pasir yang sangat panas karena semata-mata ingin menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah sebuah kebaikan yang agung. Pahala yang didapat adalah pahala yang sangat besar. Keutamaan yang diraih adalah keutamaan yang sangat besar. Keutamaan itu diraih oleh dia yang melakukan ibadah. Orang yang melakukan ibadah di masa-masa fitnah seperti sekarang, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hingga ajal menjemputmu. أي دم على عبادة ربك اللطيف الكريم الرحيم حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين يا أحبابي؟ اليقين هنا الموت، لأن العلم بوقوع الموت يقين لا يمتري فيه عاقل. والمعنى اشتغل بالعبادة ما دمت حيا، طالما أنت في مدة الدنيا فاشغل نفسك بالعبادة. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin artinya adalah dum ala ibadati rabbik. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin maksudnya, maknanya adalah lakukanlah selalu ibadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang yakin kepadamu. Apa itu yakin? Yakin di sini maksudnya adalah al-maut, kematian. Karena mengetahui terjadinya kematian itu adalah sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti. Seorang yang cerdas, orang yang berakal, dia tidak akan ragu akan datangnya kematian. Ayat ini maknanya adalah ishtaghil bil ibadah madum tahayya. Sibukkanlah dirimu dengan melakukan berbagai ibadah selama dirimu masih hidup. Selama dirimu berada di kehidupan dunia ini, maka sibukkanlah dirimu dengan melakukan berbagai ibadah. طالما أنت في مدة الدنيا اشغل نفسك بالعبادة، وإن نزل بك خطب أو اشتدت بك النوائب فأرح نفسك بالصلاة، فإنها أفضل العبادات بعد الإيمان بالله ورسوله. Walaupun engkau ditimpa musibah yang sangat besar, walaupun terjadi pada dirimu hal-hal yang membuatmu merasa sulit menjalani kehidupan ini. Ketika engkau ditimpa musibah, ketika engkau menjalani kehidupan ini dengan banyak problem, maka nyamankanlah dirimu dengan melakukan sholat. Maka fa'arih nafsaka bis sholat. Buatlah dirimu nyaman dengan melakukan sholat. Karena sholat adalah afdalul ibadat. Sholat adalah ibadah yang paling agung, paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه يعني أهمه أمر صلى، يعني إذا نابه حزبه نابه واشتد عليه أمر صلى. فمن عرف حقيقة الدنيا كان جديرا به أن يعمل بطاعة الله ويقطع العمر في تقوى ربه. Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Hudzaifah
radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ditimpa satu urusan yang membuat beliau memikirkan urusan itu, yang membuat beliau susah, yang membuat beliau sedih, maka beliau melakukan sholat. Barang siapa yang mengetahui hakikat dunia, maka sudah selayaknya bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan seluruh umurnya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا رأى الناس تدخل في الفتن لم يدخل معهم بل يثبت على البر والعبادة فلقد قيل الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وروي عن الإمام البخاري رضي الله عنه أنه قال اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم من صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلته. Dan apabila banyak orang masuk melakukan berbagai fitnah, maka seorang mukmin sejati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ikut-ikutan melakukan fitnah bersama mereka. Tetapi dia tetap melakukan kebaikan, dia tetap menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa ad-dunya sa'ah, kehidupan dunia ini hanya sementara, faj'alha ta'ah, maka isilah dengan ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu mengatakan, "Igtanim fil faraghi fadla ruku'." Manfaatkanlah hari-hari luangmu untuk melakukan salat, untuk melakukan ruku' dan sujud kepada Allah. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah. Mungkin kematianmu akan datang secara tiba-tiba. Kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa ditimpa penyakit. Zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Jiwanya atau badannya yang sehat itu tiba-tiba dalam waktu sekejap telah meninggalkan dunia yang sementara ini. Wa aqulu lakum ya ahbabi hiya sa'atun aw daqa'iqun aw aqall تمضي على كل واحد منا ثم ينتهي به الأمر إلى القبر. Dan aku mengingatkan kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita akan melalui kehidupan yang sementara di dunia ini, yang sebentar di dunia ini. Kemudian setelah itu kita menuju ke kuburan. والكيس يا أحبابي الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فالكيس الفطن الذكي هو الذي حاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة فالغفلة لا تنفع ومتاع الدنيا قليل. Wahai saudara-saudaraku, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kehidupan setelah kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan hisab terhadap dirinya sebelum ia dihisab di akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kehidupan akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang mencari bekal sebanyak-banyaknya di kehidupan dunia yang sementara ini untuk meraih kehidupan bahagia, mencari kehidupan atau untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kata beliau tadi, fal ghaflatu la tanfa'. Kelalaian itu tidaklah bermanfaat. Wa mata'ud dunya qalil. Kesenangan di dunia ini dibandingkan kebahagiaan di akhirat tidak ada apa-apanya. فكم هي عظيمة فرحة العبد المؤمن الصالح بما قام به من الخيرات في رمضان وكم هو عظيم ثباته عليها بعد رمضان من الإمساك عن الكلام الذي لا يرضي الله من الابتعاد عما حرم الله كذلك يثبت على طاعة الله من صلاة وصيام وتعلم لعلم الدين بإقبال بهمة عالية إلى مجالس علم الدين لا تشبع من تحصيل علم الدين فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Betapa agung kesenangan dan kebahagiaan seorang hamba yang mukmin yang soleh
yang telah melakukan berbagai kebaikan pada bulan Ramadan. Ia akan merasa bahagia atas apa yang telah dilakukan selama Ramadan. Ia akan merasakan kebahagiaan setelah dia melakukan berbagai ibadah dan ketaatan selama Ramadan. Dia akan merasa bahagia karena dia berhasil selama Ramadan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia berhasil melakukan ketaatan mulai dari sholat, puasa, dan juga belajar ilmu agama selama Ramadan. Maka apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan, ini kita pertahankan dan kita tingkatkan setelah kita meninggalkan Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi. Kita semestinya selalu haus akan kebaikan, selalu haus untuk mencari tambahan ilmu agama. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dari kebaikan yang ia dengar sehingga tujuan akhirnya tercapai, yaitu masuk ke dalam surga. في الختام أقول لكم يا أحبابي استدركوا باقي الشهر فإنه أشرف أوقات الدهر. احصروا النفوس عن هواها بالقهر، وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. لله در أقوام تفكروا فأبصروا، ولاحت لهم الغاية فما قصروا، وجعلوا الليل أنس قلوبهم، والصيام قوة أبدانهم، والصدق عادة ألسنتهم، والموت نصب أعينهم. فيا أحبابي إنما أنت ضيف أصبحت في مترك، وما في يدك وديعة عندك، ويوشك الضيف أن يرتحل والوديعة أن ترد. فليبكي الشخص على نفسه في أيام الحياة بكاء من ودع الدنيا. Saudara-saudaraku, Syekh Walid di akhir pelajaran yang beliau sampaikan memberikan tausiah kepada kita semuanya, memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dari bulan Ramadan ini untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Janganlah kita mengendorkan semangat, justru di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita tingkatkan semangat kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Kita paksa nafsu kita untuk meninggalkan dosa, untuk melakukan kebaikan. Kita, kata beliau tadi, kita telah mendengar adanya bidadari. Oleh karena itu kita siapkan bekal ya untuk membeli mahar agar kita bisa mengawini bidadari di surga kelak, yaitu dengan melakukan berbagai amal kebaikan. Kita adalah orang-orang yang bisa berpikir. Kita adalah orang-orang yang bisa menggunakan akal sehat kita, sehingga kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan yang kekal adalah di akhirat. Oleh karena itu, kita jadikan malam sebagai sebagai waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan malam sebagai saat untuk membuat hati kita nyaman karena kita melakukan ibadah. Kita jadikan siang sebagai waktu untuk menguatkan badan kita. Kita jadikan siyam, puasa, sebagai penguat badan kita. Kita jadikan kejujuran as-sidq, adata al-sinatina, sebagai adat kebiasaan lisan-lisan kita. Dan kita jadikan kematian sebagai sesuatu yang berada di hadapan kita, yang terus-menerus kita lihat, agar kita selalu ingat kematian. Kita ini ibaratnya adalah tamu, dan apa yang ada di diri kita, apa yang kita punya, ini adalah amanah yang akan kita kembalikan. Dan tamu ini akan segera pergi, dan titipan ini akan segera dikembalikan. Oleh karena itu, kita tangisi diri kita, ayyamal hayah. Kita seyogyanya menangisi diri kita dengan tangisan
orang-orang yang akan melepas kepergian dunia ini. Artinya kita sadari, kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa dunia ini hanya sementara dan pasti kita akan melepas kepergiannya, atau dunia akan melepas kepergian kita. Dan kehidupan dunia ini hanya sementara, kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini dan beralih untuk menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Allahumma ya Rabbal Alamin, يا أكرم الأكرمين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبصرنا بعيوبنا وأعنا على إصلاحها، وفقنا للعمل بما افترضت علينا، وفقنا للعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد علينا رمضان وقد تحقق للأمة نصرها واجتماع كلمتها. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل بقاع الدنيا. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وانصرهم على اليهود الغاصبين، وأرنا المسجد الأقصى محررا يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم كما أعنتنا على الصيام والقيام تقبل منا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وثبتنا على طاعتك بعد رمضان وفي كل لحظات عمرنا حتى نخرج من هذه الدنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء والوباء والأمراض عن المسلمين يا الله. اللهم قد ضاق الكرب وعم البلاء ولا رافع له إلا أنت يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ثبتنا على الحق وثبت الحق بنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم وأكرمكم وتقبل منا ومنكم الطاعات. بارك الله فيكم شيخنا، أفدتمونا إفادة عظيمة. الحمد لله، أكرمكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.